Bab 135. Desakan sang kakek. Mendengarkan saran dari Basten, Altar terlihat senang, sebab ia mendapatkan dukungan dari kedua orang itu. Meskipun Canari masih suka menyindir sahabat suaminya itu. Kamu memang satu-satunya sahabatku yang selalu paham dan the best lah. Altar memuji sambil mengangkat jempolnya untuk si Basten. Tapi kalau ayah nolak lu, aku yang duluan ngertawain kamu ya. Seru Canari yang tak ada habis-habisnya menyindir Altar. Memanglah kalian ini berdua ya. Kasihan sekali kamu ini sayang, punya calon om yang sableng. Sindir Canari lagi kepada Altar, sambil mengelus perut buncitnya seolah sedang bicara sama bayinya. Harusnya gua yang ngomong kayak gitu. Sahut Altar. Emang mau ngomong apa? Tanya Canari sambil mengangkat sebelah alis matanya saat menatap Altar. Kasihan banget bayi lu. Punya papa sama mama yang selalu sewot. Altar ikut menyindir, sebab ia tidak terima sindiran Canari. Setelah percakapan Altar, tidak ada lagi perdebatan dan tidak terasa juga waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Velty belum pulang. Tanya ayah mertua ibu Shirley saat sedang ngumpul di meja makan dan juga ibu mertuanya. Sementara Pak Aguso sedang berada di luar kota. Belum Pak, tadi sih katanya dia pulang agak terlambat. Jawab ibu Shirley sambil menyiapkan nasi untuk ibu mertuanya di piring. Atau Velty sedang keluar sama, siapa itu namanya, temannya Basten. Pak Rudra mencoba mengingat nama Altar. Altar Pak. Jawab Shirley. Oh, iya. Apa Velty sedang keluar sama anak Altar? Pak Rudra memastikan, walaupun ia jarang komunikasi dengan Altar, namun ia tahu kalau Altar punya perasaan dengan cucu sulungnya itu. Dia gak cerita sih Pak. Jawab ibu Shirley sedikit terkejut dengan ucapan ayah mertuanya. Pasalnya selama ini Pak Rudra yang jarang ngobrol dengan Altar, namun ia langsung menebak, kemungkinan Velty sedang diajak keluar sama Altar. Kok Bapak bisa mengira kalau Velty sedang bersama Altar? Shirley memastikan perkataan ayah mertuanya. Atau jangan-jangan Pak Rudra sedang mengirim orang untuk memata-matai siapa si Altar. Sama seperti Basten dulu sebelum menikah dengan Canari, ia telah menugaskan seseorang untuk memata-matai siapa dan bagaimana perlakuan Basten di luar sana. Walau hanya dilihat dengan selintas pun, semua orang juga tahu kalau mereka saling menyukai. Jawab Pak Rudra langsung. Dan berhasil membuat ibu Shirley mulai paham kalau ayah mertuanya ternyata sudah mulai curiga dengan kedekatan Altar dan Velty. Tapi Mas Aguso tidak paham loh Pak. Akhirnya ibu Shirley mulai berkata jujur kalau suaminya belum memahami kedekatan dan rasa suka yang sekarang sedang berada di tengah-tengah putri sulungnya dan Altar. Pak Rudra meneguk air minumnya. Suami kamu mana peka akan hal-hal seperti itu? Masih ingat gak dulu kalau bukan kamu yang selalu mendekati suami kamu yang keras kepala itu, yang bermuka kaku, mana dia tahu kalau kamu suka samanya? Pak Rudra mengingatkan kelemahan Aguso dulu saat Shirley punya rasa suka terhadap Aguso. Yang mana saat itu si Aguso tidak peka dengan perasaan Shirley kepadanya. Bukan begitu juga sih Pak, dulu kita satu kampus, jadi, Shirley mencari pembelaan terhadap masa lalunya dengan Aguso. Jadi kamu ambil kesempatan untuk mendekatinya. Pak Rudra seolah tidak memberi peluang untuk pembelaan dari menantunya itu, Bukan begitu, tapi naksir sama pria kaku.
Walaupun kaku, tapi tetap ganteng Pak. Ibu Shirley memuji suaminya yang memang memiliki wajah tampan dulu saat muda, bahkan sampai saat ini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, dan kembali meneguk air minumnya. Orang seperti itu, kalau gak dikasih kode, mana tahu dia menyatakan yang sesungguhnya. Akhirnya Ibu Shirley jujur, bahwa memang benar dialah yang lebih mendekati Aguso dulu. Perjuangan Shirley dulu dengan Aguso sampai akhirnya mereka bisa bersatu, sangatlah penuh perjuangan yang sangat besar. Pasalnya dulu Aguso termasuk pria yang kaku dengan yang namanya cinta, apalagi masalah kepekaan terhadap perasaan seorang wanita kepadanya. Meskipun ia memiliki tampan yang begitu disukai oleh wanita, tetapi ia lemah dalam memahami sebuah perasaan. Andaikan saja dulu Shirley tidak memperhitungkan perasaan dengan Aguso, bisa saja mereka tidak akan bisa bersama sampai detik ini. Nak bilang sama mereka, jika seandainya mereka benar-benar sudah saling menyukai dan saling cinta, jangan suka menunggu waktu yang terlalu lama. Jangan suka menunda-nunda waktu. Hubungan mereka harus secepatnya dihalalkan. Rudra memberikan dukungan dan menyarankan persetujuan dari anak dan menantunya. Shirley menghembuskan nafasnya, seolah sedang memikirkan saran yang barusan dikatakan ayah mertuanya. Padahal sebelum Pak Rudra memberikan saran kepada Shirley terhadap hubungan yang sedang dijalani saat ini oleh Altar dan Felty, dia sudah duluan bicara dengan Felty, hanya saja Felty belum siap dan belum yakin untuk menerima Altar dalam hidupnya, sebab perpisahan yang pernah ia alami dulu masih terngiang-ngiang dalam pikirannya. Pak, aku udah pernah bicara dan menanyakan sama Felty. Tapi masalahnya sekarang ia belum siap untuk menerima Altar sebagai suaminya. Shirley memberikan penjelasan. Kalau begitu, harusnya janganlah diberikan harapan yang belum pasti terhadap pria itu. Kalau dia belum yakin dan belum siap menerima Altar sebagai suaminya. Tapi kalau dia belum siap, kenapa sekarang dia bisa menerima Alia sebagian kekasihnya? Ucapan sang kakek terdengar mendesak. Shirley diam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan perasaan putri kesayangan dan Altar. Sebenarnya Felty bukannya belum siap atau trauma dengan musibah masa lalunya, hanya saja saat ini ia belum menyikapi dan belum tahu apa isi hatinya sebenarnya. Ucapan Pak Rudra penuh nasihat dan dukungan terhadap hubungan cucu kesayangannya itu dengan Altar. Memang ada benarnya juga apa yang barusan dikatakan oleh Pak Rudra. Kalau salah satu alasan mereka belum bicarakan tentang hubungan mereka dengan keluarga, pasti itu karena Felty yang belum bisa mengetahui dan memastikan isi hatinya terhadap Altar. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.30 malam. Akhirnya Pak Rudra dan istrinya pamit untuk istirahat. Sementara Ibu Shirley masih berada di ruang tamu sambil menunggu kedatangan putri sulungnya. Tepat pada pukul 10 malam, akhirnya Felty kembali. Dan saat ia menaiki anak tangga, ia terkejut dengan ucapan ibunya. "Kamu dari masa saja?" tanya sang ibu. Dan berhasil membuat Felty terkejut karena saat ia masuk ke dalam rumah, ia belum lihat keberadaan ibunya yang sedang duduk di kursi sofa di ruang tamu tersebut. Aku dari," jawab Felty terdengar gugup. Lanjut ke bab berikutnya. Apakah hubungan Felty dengan Altar akan segera dibicarakan, dihalalkan, direstui atau bagaimana? Terutama dengan Pak Aguso yang belum mengetahui akan hal ini.